Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, teman-teman Pak dan para pemirsa sekalian, sahabat Nasiha, kita pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali dalam kajian Nasiha yang sudah memasuki pertemuan ke-14. Dan sesuai yang diagendakan, insya Allah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kembali kajian yang bertemakan tentang manajemen keuangan keluarga. Dan judul kajian kita pada pagi hari ini adalah cara sehat mengelola keuangan keluarga. Syar'i mindset, efektif, hemat, andal, dan tertib. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan dibersamai oleh Bapak Muhammad Arifin Masuri hafizahullah ta'ala. Izinkan kami untuk membacakan singkat profil beliau. Yang pertama, beliau adalah praktisi pendampingan manajemen dan keuangan UMKM semenjak 2014. Kemudian holding manager of Gria Paving Mandiri Manufaktur. Kemudian general manager of Tijar Mataram Network, tijar.id, tijarmataram.com. Kemudian operational auditor in Hajj Merchandise Distributor, tokotayiba.com. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa mengambil faedah dan manfaat yang banyak dari beliau, dan sebagaimana adab-adab dalam bermajelis ilmu, kami persilakan kepada teman-teman dan para pemirsa sekalian untuk mempersiapkan hal-hal yang semestinya dipersiapkan ketika kita belajar dan menuntut ilmu. Kemudian pada kajian pagi hari ini, insya Allah akan kita bagi menjadi 2 sesi. Yang pertama, sesi 1 sampai dengan pukul 10.15, kemudian kita break sebentar 5 menit, kemudian kita lanjut kembali di sesi yang kedua. Dan untuk teman-teman dan para pemirsa sekalian yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar yang ada di live stream YouTube kita saat ini. Kemudian bisa juga langsung WhatsApp ke nomor panitia yang ada di screen teman-teman, yang ada di running text, yang ada di screen antum-antum semua, di nomor 0896 15 15 4470. Kami ulangi, 0896 15 15 4470. Baik, seperti itu. Langsung saja kepada Bapak Muhammad Arifin Masruri, kami persilakan. Tafadhol, Pak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb seluruh dan semesta alam, yang pada pagi yang cerah ini insya Allah telah memberikan nikmat yang besar bagi kita, ya, nikmat Islam dan iman. Kemudian juga menganugerahkan 2 nikmat yang sering kita lupakan juga, yaitu nikmat sehat dan waktu luang, ya. 2 nikmat yang dikabarkan Nabi sering terlupakan untuk disyukuri. Ada di sana manusia atau insan yang diberikan kesehatan namun tidak diberikan waktu luang, sehingga dia tersibukkan oleh dunia dan tidak sempat untuk beramal soleh. Kemudian ada juga di sana yang diberikan waktu luang namun tidak diberikan kesehatan, sehingga dia terbaring sakit, ya, dan tertinggal untuk melakukan amal soleh lain yang lebih banyak, ya. Nah, ketika 2 nikmat ini berkumpul, maka sudah seharusnya kita mensyukurinya dengan menggunakan, ya, 2 nikmat ini untuk beramal soleh, ya, sehingga waktu yang luang dan juga kesehatan akan memberikan produktivitas, ya, pahala maupun produktivitas amal soleh yang akan bermanfaat kita di yaumil hisab kelak. Kemudian yang kedua, ya, di sini saya diminta untuk berbagi, ya, sharing tentang manajemen keuangan keluarga, ya.
sebuah ilmu ya, yang sebenarnya setiap orang juga sudah mempraktekkan ya, walaupun mungkin tidak terstruktur ya. Selama ini kita sudah mengelola keuangan keluarga bagi yang sudah berkeluarga ya. Namun mungkin belum mempunyai standar ya, karena memang standar untuk manajemen keuangan keluarga itu kalau di ranah keilmuan akuntansi atau manajemen tidak ada ya. Semua itu hanya pendapat-pendapat dari para praktisi keuangan ya, terutama perencana keuangan, bagaimana memberikan saran yang terbaik agar tidak melenceng ya dari apa yang sudah digariskan ya. Jadi di sini di pagi hari yang cerah ini insya Allah kita akan berbagi ilmu dan pengalaman tentang bagaimana merencanakan keuangan keluarga, bagaimana mengelola keuangan keluarga. Dan di Nasiha komunitas Nasiha ini yang saya tahu kemarin diberitakan oleh panitia adalah komunitas yang mempersiapkan ya, karena ini rata-rata mungkin teman-teman yang belum menikah ya, pranikah. Dan ini bagus sekali ya, sebuah komunitas yang membekali ilmu-ilmu syar'i dan juga ilmu-ilmu praktisi tentang bagaimana berumah tangga ya, mulai dari akidah, ibadah, kemudian fikih rumah tangga ya, fikih tabiatul aulad ya, pendidikan anak, dan yang terakhir ini adalah tentang manajemen keuangan keluarga ya. Sesi terakhir namun insya Allah akan bermanfaat jika kita bisa memberikan perhatian ya, dan juga optimal dalam menyusun perencanaan-perencanaan untuk manajemen yang lebih baik. Di sini saya mengambil judul yaitu cara sehat mengelola keuangan keluarga. Ya, cara sehat mengelola keuangan keluarga. Kenapa sehat? Ya, sehat itu akronim ya, singkatan ya. Sehat ada 5 huruf di situ, S, E, H, A, dan T. S itu adalah syar'i minded atau mindset. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, ya, sebagaimana di surat Az-Zariyat ayat 56 sudah disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya atau mentauhidkannya. Maka sebagaimana itu pula dalam mengelola keuangan keluarga, Anda juga harus berpikir tentang mindset, ya, berpikir tentang mindset syar'i, ya, atau syar'i minded. Ya, tidak bisa lepas, ya, karena ini adalah harta yang dikaruniakan Allah kepada kita, sehingga dalam mengelolanya pun kita harus sesuai dengan aturan syariah. Ya. S huruf pertama S yaitu syar'i minded. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang E itu adalah efektif atau tepat sasaran. Ya. Apa yang tepat sasarannya? Terutama adalah yang nanti saya akan soroti adalah tepat sasaran dalam pembagian tugas, job desk antara suami dan istri, dan juga tepat untuk pola-pola pembelanjaannya. Ya, nanti akan saya share bagaimana pola pembelanjaan yang disarankan oleh para ahli. Kemudian H di sini adalah hemat. Ya. Selain tepat, kita juga harus hemat, ya. Tepat itu dalam kondisi ideal. Sedangkan hemat itu nanti akan bermanfaat ketika kondisi-kondisi darurat seperti pandemi. Ya, masa krisis pandemi corona COVID-19 ini kita mau nggak mau dipaksa untuk berhemat, ya, efisien dalam menggunakan harta. Kemudian yang A adalah andal. Bagaimana nanti keuangan keluarga Anda itu bisa menjadi andalan Anda, baik andalan di dunia maupun andalan di akhirat. Ya. Kemudian yang terakhir adalah T, yaitu tertib. Dari S, E, H, dan A, maka semua itu harus dilakukan secara tertib. Baik tertib dalam pencatatan maupun tertib dalam kedisiplinan. Ya, yaitu bagaimana Anda konsisten ya untuk menerapkan keempat prinsip di atas. Oke, kita mulai dari S ya, syar'i minded atau syar'i mindset ya. Bagaimana agar keuangan keluarga ini selalu berorientasi pada syariat ya. Di sini saya tidak
apa ya istilahnya menyatakan bahwa ini adalah sebuah dalil untuk manajemen keuangan keluarga, bukan, tetapi saya mencoba mengumpulkan ya beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis yang semoga insya Allah taala ini bisa menjadi rujukan kita dalam berorientasi pada syariat dalam mengelola keuangan keluarga. Yang pertama, syar'i mandate yang pertama adalah tentang pondasi dasar manajemen keuangan keluarga. Ya. Pondasi dasar Anda mengelola keuangan keluarga adalah takwa. Ya, takwa kepada Allah. Saya mengambil rujukan dari surat At-Tolak. Ya, surat At-Tolak nanti bisa dibuka surat At-Tolak ayat 2 akhir, ya, ayat 2 di akhir, kemudian ayat 3 dan kemudian ayat keempat. Ya. Di ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini ayat 2 dan ayat 3 disambung. Kemudian ayat yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusran. Ya, saya bacakan terjemahannya. Ayat yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, ya, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Wa may yattaqillaha, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Maka Allah akan berikan solusi. Makhrajan di sini jalan keluar solusi yang banyak. Ya, jadi segala masalah yang Anda hadapi, maka solusi utamanya adalah takwa. Ya, segera Anda merapatkan diri Anda kepada Allah melalui sholat, melalui baca Quran, melalui istighfar dan sebagainya. Ya, minta ampun kepada Allah, kemudian minta solusi pada Allah. Termasuk dalam manajemen keuangan keluarga, mengelola keuangan keluarga pun seperti itu. Solusi pertama bukan mencari utang. Solusi yang pertama bukan meminta-minta. Solusi yang pertama bukan mencari sambilan, bukan. Tapi solusi yang pertama atau solusi dasarnya adalah bertakwa kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya, mendekatkan diri pada Allah. Ya, kenapa? Karena Allah sendiri berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah sambung keutamaan orang bertakwa, yaitu apa? Selain memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dia alami, Allah juga berjanji, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan berikan rizki baginya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketika Anda mengalami masalah keuangan seperti defisit keuangan atau mungkin utang yang tidak kunjung reda, ya, kemudian ada juga kekurangan kekurangan uang atau defisit tadi, ya, defisit keuangan, maka ketika Anda bertakwa pada Allah, ya, meminta kepada Allah solusi, maka boleh jadi Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Rizki tidak harus berupa uang, ya, tapi rizki bisa berupa kemudahan-kemudahan atau keberkahan-keberkahan hidup yang Anda terima. Kemudian Allah lanjutkan di ayat yang ketiga, masih di ayat ketiga, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Ya, Masya Allah. Ya, dengan bertakwa kita sudah mendapatkan banyak manfaat, ya, mendapatkan solusi atas problematika kita, kemudian mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, kemudian ketika kita tambah dengan tawakal maka akan tercukupi kebutuhan kita. Ya. Dan di ayat yang keempat Allah juga memberikan keistimewaan bagi orang-orang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusran. Karena siapa bertakwa pada Allah, maka Allah akan jadikan, ya, urusan baginya mudah, ya. Allah akan berikan kemudahan bagi segala urusannya. Masya Allah. Nah, ini pondasi dasar, ya. Ketika pondasi dasar ini Anda terapkan dalam memanage atau mengelola keuangan keluarga, maka insya Allah Ta'ala Anda akan berada dalam rel syar'i, ya. Kemudian pondasi selanjutnya, ya, pondasi syar'i minded yang selanjutnya adalah
laki-laki atau suami adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Ya. Ini dalilnya sudah sering kita dengar ya. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa di surat An-Nisa ayat 34. Ya, silakan dibuka Al-Qur'an ya. Surat An-Nisa ayat 34. Allah Ta'ala berfirman di situ, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atau sebagian dari mereka atau laki-laki atas sebagian wanita. Ya. Dan karena mereka atau laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Allah lebihkan secara fisik, ya. Allah lebihkan secara kecerdasan, Allah lebihkan secara keberanian dan sebagainya atas wanita. Ya. Allah lebihkan laki-laki atas wanita dari segi fisik, kecerdasan, keberanian dan sebagainya. Kemudian juga dengan kelebihan itu, ya mereka diwajibkan untuk mencari nafkah. Kemudian nafkah itu untuk menafkahi atau memberikan kehidupan, ya, memberikan biaya kehidupan ya untuk istri dan anak-anaknya. Maka inilah yang menjadikan ya satu pemakluman bahwa seorang laki-laki itu adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Ini penting sekali. Kalau ini tidak dipahami, terutama bagi seorang istri, maka nanti akan berbalik, ya, akan terbalik kondisinya. Ya, istri akan menguasai harta suami. Ya, setiap gajian atau setiap nafkah itu diminta semua oleh istri. Ini bukan cara Islam. Ya, kenapa? Karena laki-laki suami adalah pemimpin. Maka hak seorang pemimpin adalah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Ya, saya berikan contoh misalkan gaji seorang suami 5 juta. Apakah dia harus berikan 5 juta ini seluruhnya untuk istri? Jawabannya tidak. Ya, kalau dia mau ya silahkan, itu hak dia. Tapi saran saya sebaiknya jangan semuanya. Kenapa? Karena laki-laki punya tanggungan tidak hanya istri dan anak-anaknya, tapi juga untuk ibunya, ya, kedua orang tuanya. Wajib baginya, seorang laki-laki wajib birrul walidain pada orang tuanya sampai dia meninggal. Kemudian bagi saudari-saudarinya atau saudara-saudaranya yang du'afa, yang membutuhkan, ya, juga untuk sedekah, juga untuk kebutuhan pribadinya dan sebagainya. Ya, makanya di sini penting sekali. Saya belum akan membahas pola-pola belanja karena itu masalah teknis. Yang terpenting adalah pondasi-pondasi ini dulu. Kalau ini dipahami, maka istri, suami, dan anak-anak akan mengerti, memahami peran masing-masing. Ya. Mungkin ada yang bertanya, berarti istri terdolimi dong karena dia tidak punya hak untuk menikmati nafkah suami. Kata siapa? Ya. Ketika suami banting tulang mengorbankan jiwa dan raganya untuk mencari nafkah, makanya sebagian ulama berpendapat bahwa mencari nafkah itu salah satu bentuk jihad. Kemudian hasil nafkah dia berikan kepada istrinya walaupun tidak semuanya. Maka ini adalah sebuah keutamaan, ya, bagi istri, kemuliaan bagi istri yang dia punya peran yaitu mendidik anak-anaknya di rumah, ya, dan menjaga harta suaminya di rumah. Kemudian dia mendapatkan fasilitas, mendapatkan nafkah dari suaminya. Ini sebuah keutamaan justru, bukan malah kedoliman. Ya. Yang disebut dolim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan termasuk istri yang dolim ketika suami, ya, itu dipaksa atau diwajibkan harus menyerahkan semua gajinya kepada istrinya. Ya. Maka jangan meniru kebiasaan orang-orang di sekitar kita yang jauh dari aturan syar'i. Ya. Kita harus tempatkan seorang laki-laki atau suami itu sebagai pemimpin. Ya. Ketika pemimpin itu dihargai, maka insya Allah Allah akan berikan keberkahan bagi rakyatnya atau bagi yang dipimpinnya. Ya. Itu nanti akan saya jelaskan lagi di yang prinsip E atau efektif, insya Allah. Kemudian saya juga mengumpulkan dalil dari masalah tentang laki-laki atau suami itu adalah pemimpin bagi istri dan anaknya, yaitu di surat At-Tolak ayat 7. Ya. Kembali di surat At-Tolak lagi ayat 7. Di situ Allah berfirman, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Allah tidak mewajibkan
Allah tidak mewajibkan seorang laki-laki itu memberikan nafkah sesuai dengan standar standar gaji misalkan. Kalau di Indonesia nafkahnya harus di atas 3 juta misalkan. Tidak. Dalam Islam, dalam syar'i, ya Allah tidak membebani di luar beban manusia. Di surat At-Tolak ini jelas, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Kalau dia memang mampunya sudah maksimal, kemudian dia hanya mampu memberikan misalkan nafkah di bawah UMR misalkan, maka seorang istri itu wajib untuk qanaah, ya, untuk merasa cukup atas nafkah yang diberikan, ya, dan berusaha untuk mengelola keuangan sebaik-baiknya. Namun di sini juga tidak boleh menyandarkan, seorang suami tidak boleh menyandarkan pada ayat ini kemudian dia bersantai-santai dalam mencari nafkah, sehingga harusnya dia bisa memberikan nafkah yang layak bagi istri dan anaknya, tapi karena bersandar pada ayat ini, ya bersandar pada kemalasan dengan mengatasnamakan ayat ini, maka dia seenaknya saja. Ini juga sebuah kezaliman kalau seperti ini. Ya, karena dia tidak bekerja sesuai dengan kemampuannya, dia tidak memaksimalkan atau mengoptimalkan skill dan kompetensinya. Ya. Nah, kemudian Allah lanjutkan di surat At-Tolak ayat 7, dan orang-orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Sempitnya harta, luangnya, lapangnya harta, itu adalah takdir dari Allah. Ya, pilihan dari Allah. Tidak setiap yang bermaksiat itu sempit hartanya, dan sebaliknya tidak setiap yang soleh dalam agama itu lapang hartanya. Belum tentu. Ya. Kalau lapang hatinya orang yang soleh itu insya Allah. Tapi kalau lapang hartanya belum tentu. Lapang dalam artian kaya raya dan sebagainya. Ya. Maka Masya Allah ya, di surat At-Tolak ayat 7 ini Allah jelaskan ya bahwa sempitnya harta, lapangnya harta itu adalah takdir dari Allah. Ya, kita tidak boleh mencela. Ya, kita harus menerima. Ketika orang disempitkan rezekinya oleh Allah, maka hendaklah dia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah padanya. Tadi yang saya contohkan tadi. Kalau memang Allah sempitkan hartanya sehingga dia hanya mampu memberikan keluarganya misalkan hanya 1 juta per bulan atau mungkin kurang dari itu, ya sudah, karena dia sudah mau semaksimal mungkin dan dia hanya dapat itu. Berarti kurang dong Pak, ya, karena itu sangat di bawah UMR. Nah, ini pertanyaan bagi orang-orang yang kaya. Lantas kemana orang-orang kaya itu? Ya, lantas kemana sedekah-sedekah mereka? Lantas kemana zakat-zakat mereka untuk orang-orang duafa seperti ini? Itulah Islam, ya, adil, mendapatkan porsi bagi orang yang lapang agar berbagi pada orang yang sempit hartanya. Ya. Jadi jangan hanya menuntut orang miskin harus bekerja keras agar bisa kaya. Tidak seperti itu. Kalau memang Allah takdirkan sempit hartanya, maka yang kaya, yang lapang itu harus berempati, harus memiliki rasa perhatian terhadap orang-orang yang duafa ini. Ya. Harus care, harus perhatian. Kalau tidak, ya nanti akan terjadi ketimpangan sosial. Ya. Kemudian Allah lanjutkan, Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak akan berbani seorang dengan beban di luar kemampuannya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Dan jangan berputus asa bagi orang-orang yang disempitkan hartanya oleh Allah untuk saat ini. Allah takdirkan dia miskin saat ini, jangan berputus asa. Karena kelak ya Allah mampu untuk membalikkan keadaan. Fa inna ma'usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan dan bersama kesulitan ada kemudahan. Masya Allah. Ya, itulah Islam. Kemudian pondasi selanjutnya untuk syar'i minded adalah setiap harta akan dihisab kelak di akhirat. Ya, setiap harta akan dihisab kelak di akhirat. Ini saya ambilkan dari sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak akan bergeser 2 telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat
sampai dia ditanya atau diminta pertanggungjawabannya tentang umurnya, kemana dia habiskan, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan, tentang hartanya, dari mana dia diperoleh, dan bagaimana dibelanjakan, dan tentang tubuhnya, untuk apa digunakan. Bisa dicek nanti di hadis riwayat Tirmidzi nomor 2417. Hadis ini disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Syekh Albani dalam As-Sahihah. Ya. Dari hadis ini kita mengambil satu poin, yaitu tentang hartanya, dari mana sumbernya dia peroleh, dan bagaimana membelanjakannya. Ini manajemen keuangan. Ya. Dari mana sumber harta dan untuk apa dia belanjakan. Ya. Cash in, cash out, cash flow. Kas masuk, kas keluarnya dari mana? Ditimbang atau diperhatikan oleh Islam. Maka bagi yang berpendapat bahwa manajemen keuangan itu tidak ada dalam Islam, ya, itu saya sangat prihatin dengan pendapat seperti itu. Ya, bagaimana tidak ada manajemen keuangan dalam Islam, sedangkan di hadis ini jelas ya dipertanyakan dari mana sumber hartanya dan untuk apa dibelanjakan. Ya. Manajemen itu tidak usah berpikir rumit lah. Manajemen itu ada planning, actuating, organizing, controlling, dan sebagainya. Itu ilmu barat. Kita ambil secara sederhana saja. Manajemen itu mengelola. Ya, apa yang dikelola? Input, proses, dan output. Ya, inputnya dari mana uang itu diperoleh, prosesnya bagaimana kita mulai dari menyusun, kemudian mengorganize, ya, mengelola, ya, membuat pola-pola belanja dan sebagainya. Kemudian outputnya adalah dalam bentuk belanja, dalam bentuk pengeluaran. Ya, itu simpelnya seperti itu. Input, proses, dan output. Ya. Dan ini nggak mungkin kalau tidak diajarkan dalam Islam. Ya. Cuma memang tidak ada literasi khusus ayat-ayat tentang manajemen keuangan. Ya, tapi kita bisa mengambil ibrah, al-ibrah bil muftila bi khususis sabab. Ya, kita bisa mengambil ibrah dari ayat-ayat di Al-Quran maupun di hadis, ya, secara intrinsik yang membicarakan tentang manajemen keuangan. Ya, seperti itu ya. Jadi kita harus, apalagi teman-teman dari jurusan akuntansi, ekonomi, manajemen, jangan berkecil hati. Ya, ketika Anda selama semasa kuliah belajar tentang riba, pajak dan sebagainya, jadikan itu sebagai pengetahuan bahwa kebatilan ini, ya, bahwa Anda mempelajari riba itu untuk mengetahui kebatilannya. Sehingga nanti ketika Anda lulus, Anda bisa mendakwahkan tentang larangan riba dengan bahasa yang pas. Kenapa itu riba itu merusak. Gitu. Itu hanya orang-orang ekonomi yang bisa menjelaskan secara teknis kenapa itu riba bisa merusak ekonomi negara, ya, bahkan sampai ekonomi keluarga. Ya. Ayo, ya, kita harus istilahnya mindset saat ini harus diaplikasikan dalam setiap ilmu yang kita pelajari. Ya. Jangan mengklaim bahwa ilmu itu dari barat, dari orang kafir, ya, nggak usah dipelajari, masya Allah. Ya, ilmu akuntansi itu sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali baik untuk dunia wirausaha, dunia bisnis maupun dunia tentang keuangan keluarga. Ya, betapa banyak saya menemui manajemen keuangan dalam sekolah, yayasan dan sebagainya amburadul. Ya, ya karena menganggap bahwa ilmu manajemen keuangan itu dari barat yang enggak sesuai dengan Islam. Ya. Padahal kalau misal kita belajar tentang manajemen keuangan, kita ambil yang benar-benar sesuai dengan syariat dan kita buang yang tidak sesuai. Simple. Ya, tapi kita tahu ilmunya bagaimana sih kontrol, bagaimana mengelola, bagaimana mengawasi, monitoring dan sebagainya. Oke, saya lanjut ya. Nanti kemana-mana. Kemudian pondasi yang selanjutnya setelah harta akan dihisab kelak di akhirat, maka pondasi selanjutnya adalah harta itu adalah fitnah atau ujian umat Islam. Ya, saya ambilkan juga dari hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya atau yang merusak atau menyesatkan mereka, dan fitnah pada umatku adalah harta. Ya, fitnah pada umatku adalah harta.
Masya Allah, subhanallah. Antum harus hati-hati dengan harta ini. Ya, betapa banyak orang yang ditenggelamkan Allah dalam kebinasaan gara-gara harta. Masih ingat kisah Qarun? Bagaimana dengan kesombongannya ya terhadap ilmu dan hartanya, Allah benamkan dia dalam bumi. Ya. Kemudian Firaun dan sebagainya, semua orang-orang yang membanggakan hartanya, ya Allah tenggelamkan, ya Allah binasakan dia dengan sehancur-hancurnya. Maka hati-hatilah, ya. Maksud dari harta itu adalah fitnah, itu adalah menyibukkan diri dengan harta secara berlebihan. Ya. Sehingga harta itu dapat melalaikan pikirannya dari berzikir pada Allah, ya, dari beribadah pada Allah, membuatnya lupa. Ketika pekerjaan sudah membuat Anda melalaikan sholat, melalaikan zikir, maka Anda harus koreksi. Boleh jadi itu adalah fitnah bagi Anda. Fondasi selanjutnya dari syar'i minded, yaitu sumber harta itu wajib dari yang halal dan thayyib. Ya. Anda bisa merujuk di surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya, surat Al-Mu'minun ayat 51. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hai Rasul-Rasul, ya, wahai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nabi dan para Rasul diperintahkan Allah, ya, makanlah dari makanan yang baik-baik. Diperintahkan Allah untuk mencari penghasilan, ya, yang baik-baik, ya, sumber pemasukan atau sumber energi atau sumber penerimaan atau sumber penghasilan yang baik-baik. Kemudian Allah lanjutkan, dan kerjakanlah amal yang soleh. Ya, sebagian ulama menafsirkan ayat ini ada hubungan korelasi, ya, ada hubungan atau korelasi antara memakan makanan yang halal dan thayyib dengan semangat untuk beramal soleh. Kalau Anda mengalami futur, lemah semangat dalam beramal soleh, coba cek makanan Anda. Boleh jadi makanan Anda kecampur dengan yang haram atau minimal yang syubhat. Ya, coba cek. Kalau nggak di makanan, mungkin di penghasilan. Ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian dalil yang lain Anda bisa merujuk di hadis arba'in, ya, tentang hadis musafir, ya, tentang hadis musafir yang berdoa kepada Allah. Nabi SAW menceritakan kisah seorang yang musafir yang sedang berpergian sangat jauh, berpakaian compang-camping, berambut kusut, mengangkat tangan ke atas langit tinggi-tinggi dan berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan darah dagingnya tumbuh dari hal-hal yang haram. Maka bagaimana terkabul doanya? Di sini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab zakat. Ya. Nabi memberikan ilustrasi seorang musafir berpakaian compang-camping, berambut kusut, mengangkat tangan ke atas langit tinggi-tinggi dan berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Ilustrasinya apa ini maksudnya? Ini adalah ilustrasi orang yang doanya atau syarat terkabulnya doa. Apa? Yang pertama, musafir. Ya, kalau Anda sedang safar, maka doa-doa musafir itu dikabulkan oleh Allah, insya Allah. Kemudian yang kedua apa? Berpakaian compang-camping. Maknanya apa ini? Salah satu syarat terkabulnya doa adalah merendahkan diri pada Allah. Ya, termasuk ini, ya. Secara tampilan di depan manusia ini sangat rendah, ya. Apalagi di hadapan Allah, dia merendahkan diri pada Allah. Terkabulnya doa, ya. Adab dalam berdoa adalah mengangkat tangan tinggi-tinggi ke arah langit dan berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Ini juga syarat terkabulnya doa, yaitu apa? Memakai Asmaul Husna, menyebut Asmaul Husna dalam permintaannya. Semua syarat terkabulnya doa ini tidak bermanfaat sedikit pun ketika makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan darah dagingnya tumbuh dari hal-hal yang haram. Masya Allah. Anda bisa Anda bisa bayangkan kerugian fatal, ya. Orang menyangka bahwa dia orang yang pasti terkabul doa, tapi Allah tidak kabulkan doanya.
Maka sekali lagi, ayo kita cek lagi penghasilan kita, makanan kita. Ya, kita minta pada Allah, minta perlindungan dari hal-hal yang haram maupun yang syubhat. Kita hindari jauh-jauh. Ya, inilah pentingnya kita belajar manajemen keuangan agar kita tahu sumber-sumber kita itu dari mana. Ya. Kemudian chart amended yang pondasi selanjutnya adalah alokasi belanja bersifat sederhana atau pertengahan. Ya. Maksudnya apa? Jangan terlalu boros, tapi juga jangan terlalu pelit. Pertengahan saja, sederhana. Anda bisa merujuk ke surat Al-Furqan ayat 67. Surat Al-Furqan ayat 67. Allah berfirman, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah di antara yang demikian. Masya Allah ya. Ya. Ini Al-Quran sudah mengajarkan tentang manajemen keuangan. Ya. Sejak abad ke-5 ya. 5 masih 500 ya. Atau abad ke-6, 56. Ya. Masya Allah. Ya. Sudah berabad-abad yang lalu. Islam sudah memberikan panduan manajemen belanja. Ya. Orang-orang yang belum membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan juga tidak berkikir. Dan mereka membelanjakan hartanya itu pertengahan. Kemudian juga silakan dibuka surat Al-Isra ayat 29. Maaf. Ayat 29. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, yaitu terlalu kikir. Dan janganlah kamu terlalu mengelurkannya, terlalu boros. Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Ya. Jangan terlalu kikir dan juga jangan berlebihan, terlalu boros. Ya. Sedekah pun juga seperti itu. Ya. Kalau misalkan Anda gajinya misalkan 2 juta, ya terus jangan, karena Anda punya anak dan istri, jangan bersedekah kemudian 1.500.000, ya sisanya 500.000 disisikan untuk anak dan istri. Ya, saya nggak tahu apakah ini termasuk kezaliman atau tidak ya, tapi kemungkinan ini masuk kezaliman. Ya, karena hukum sedekah itu sunnah. Ya, sedangkan menafkahi anak dan istri yang layak, ya menafkahi anak-anak dan istri dengan layak itu hukumnya wajib. Ya, wajib. Sehingga kalau dia mengutamakan yang sunnah, ya di atas yang wajib, ini bisa jadi sebuah kezaliman. Ya. Dan proporsi sedekah itu kalau kita lihat di fikih zakat dan sebagainya itu juga tidak terlalu besar ya prosentasenya. Ya, saya lanjutkan ya. Ya, kalau kita berdalil tentang kisah Abu Bakar, ya, maka kita bisa melihat bagaimana Abu Bakar itu sendiri profilnya seperti apa. Beliau adalah pengusaha kaya raya dan sebagainya. Kalau dia bersedekah dengan sebagian besar hartanya, ya wajar. Ya, jangan samakan kita dengan Abu Bakar. Ya, jangan samakan kita dengan Abu Bakar. Maka yang paling bagus adalah ketika alokasi belanja itu adalah pertengahan, tidak boros dan juga tidak kikir. Anda orang kaya, tapi Anda berikan nafkah anak istri sangat minim sekali, ya, sangat minim sekali. Ini juga zalim. Ya, kalau Anda kaya, ya berarti Anda harus perlakukan anak istri Anda dengan layak. Ya, itu namanya kikir, ya pelit, ya pelit sekali. Anda tabung semuanya itu juga nggak benar, ya nggak benar. Syari mandat yang selanjutnya adalah qanaah. Ya, pondasi selanjutnya adalah qanaah. Qanaah adalah benteng pembelanjaan harta. Yang kalau tadi di alokasi belanja, sekarang bentengnya apa? Bentengnya adalah qanaah. Apa itu qanaah? Saya ambilkan dari hadis Rasulullah SAW bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya kemewahan dunia atau harta. Akan tetapi kekayaan yang hakiki adalah kekayaan atau kecukupan dalam jiwa atau hati. Jadi qanaah itu letaknya di hati. Merasa cukup atas pemberian Allah itu qanaah. Itu benteng dalam membelanjakan harta. Dan itu yang harus dimiliki oleh istri. Suami juga. Cuma yang paling dominan adalah istri. Kalau istri qanaah, maka suami
ibaratnya itu sudah mendapatkan qurrata a'yun, ya, sebagaimana dalam doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, karuniakan kepada kami pasangan-pasangan atau istri-istri kami dan anak-anak kami qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan mata. Salah satunya adalah qanaah. Istri yang qanaah itu menyejukkan pandangan mata. Ya, diberikan nafkah berapapun, hanya sami'na wa ata'na walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ya, berbinar mensyukuri setiap apa yang diberikan suaminya, mau banyak mau kecil, ya, semua disyukuri tanpa mengeluh. Ya, itulah qanaah. Salah satu bentuk qanaah seperti itu. Sifat qanaah ini adalah salah satu ciri yang menunjukkan kemampuan iman seseorang. Karena sifat ini menunjukkan keridhaan orang yang memilikinya terhadap segala ketentuan dan takdir dari Allah. Saat miskin dia qanaah. Kalau kaya qanaah sih gampang ya. Tapi kalau pas miskin dia qanaah, Masya Allah. Ya, qanaah identik ya, kawan sejati dari sabar. Ya, karena dia merasa cukup. Kalau orang kaya bisa qanaah, Masya Allah. Ya, kalau orang kaya itu qanaah, ya, maka bagian besar hartanya itu bisa menjadi sedekah yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Syar'i minded yang selanjutnya, pondasi selanjutnya adalah sedekah menambah berkah. Ya, sedekah menambah berkah. Silahkan merujuk di surat Saba ayat 39. Surat Saba ayat 39. Allah berfirman yang artinya, dan apa saja yang kamu nafkahkan atau sedekahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi harta, pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Saya ulangi, dan apa saja yang kamu nafkahkan atau sedekahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Janji Allah ini, kalau Anda bersedekah, Allah akan ganti ya sedekah antum dengan yang sebaik-baiknya, baik dengan pahala di akhirat maupun dengan keberkahan di dunia dan di akhirat, ataupun apapun, ya, karena Allah sebaik-baik pemberi rizki. Makna firman Allah akan menggantinya yaitu dengan keberkahan di dunia dan pahala yang besar di akhirat. Berkah itu kunci. Ya, salah satu unsur qanaah itu adalah karena berkahnya harta. Ya. Ada orang yang sebulan 1 juta nggak cukup, tapi ada juga yang cukup. Ya, padahal punya anak 2 atau 3, tapi 1 juta cukup. Itu keberkahan harta. Antum nggak perlu tanya bagaimana matematika harta. Karena harta, sekali lagi ya, manajemen keuangan keuangan keluarga atau mengelola keuangan keluarga dalam Islam itu tidak ada hubungannya dengan hitungan matematika. Ya. Ini kalau dari sisi saya yang berbagi ilmu ya. Kalau dari orang-orang barat ya mungkin dihitung benar-benar ya. 2 juta itu untuk konsumsi berapa, rinci banget ya, sampai tidak tersisa sedikit pun ya. Kalau saya itu masalah teknis ya, saya bisa berikan pola nanti silakan Anda pakai, tapi intinya di sini, intinya di pondasi dasar dikuatkan dulu. Kalau harta Anda berkah, mau berapapun jumlahnya itu cukup ya, pegang kata-kata saya, mau berapapun harta antum, kalau itu berkah cukup insyaallah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya, itu seperti itu. Jadi nggak usah pusing dengan matematika keuangan. Makanya tadi saya bilang manajemen keuangan itu dalam Islam masih diatur. Tapi kalau matematika keuangan enggak. Ya, Islam tidak mengajarkan matematika keuangan. Ya, karena matematika sedekah, matematika berkah itu tidak bisa antum logika. Ya. Itu haknya Allah. Ya. Allah cukupi orang-orang miskin dengan harta yang sempit, ya. Allah cukupi mereka. Itu keberkahan. Antum nggak bisa ngitung. Ya. Orang kaya ada yang nggak bisa hidup kalau biaya hidupnya di bawah 10 juta, tapi ada orang miskin ya yang bisa hidup dengan hanya 1 juta. Sama-sama punya anak, saya sama-sama punya kebutuhan hidup. Ya. Bedanya cuma mungkin berkah dan tidak berkah, atau ada keinginan ya, wants ya, dalam orang kaya dan qanaah pada orang miskin. Pilihan ya. Semua itu pilihan. Banyak orang kaya yang qanaah dan memperbanyak sedekah, itulah idola. Ya, idealnya seperti itu. Sehingga uang antum berputar untuk kemaslahatan umat. Ya,
harta antum bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Pondasi selanjutnya adalah menabung. Itu adalah bentuk penghematan untuk persiapan kebutuhan darurat. Tuh, dari mana ini? Syar'i mindednya dari mana kok menabung? Kalau sedekah, kita banyaklah ya ayat-ayat tentang sedekah ya. Tapi kalau menabung adalah penghematan untuk persiapan kebutuhan darurat. Ini dari mana? Silakan merujuk. Nanti kalau misalkan hadis ini dhaif atau apa bisa nanti dikoreksi. Karena ini juga masuk dalam insya Allah buku yang akan saya terbitkan. Karena ada teman-teman yang mengetahui ini mungkin hadisnya tidak sahih atau apa, perlu dikoreksi. Monggo nanti bisa kabari saya untuk saya revisi. Saya bacakan sebuah hadis yang diuratkan Bukhari dan Muslim, jadi insya Allah ini sahih ya. Yang artinya Rasulullah SAW menyimpan makanan untuk kebutuhan keluarga selama setahun. Ya, Rasulullah pernah menyimpan makanan untuk kebutuhan keluarga selama setahun. Hadis riwayat Bukhari nomor 2904 dan Muslim nomor 1757. Kemudian saya sampaikan sebuah pendapat ulama, yaitu penulis kitab hadis Bulughul Maram, syarah Bulughul Maram 10 Salam mengatakan, ya, 10 Salam itu sebuah kitab syarahnya Bulughul Maram, mengatakan hadis di atas tentang Rasulullah menyimpan bahan makanan untuk kebutuhan keluarga selama setahun menunjukkan dalil bolehnya menyimpan bahan makanan untuk kebutuhan selama setahun, dan perbuatan ini telah bertentangan dengan tawakal, ya, tidak bertentangan dengan tawakal. Ulama sepakat boleh seorang menyimpan bahan makanan yang dihasilkan oleh tanah miliknya sendiri. Namun jika seseorang memborong dari pasar untuk disimpan, maka perlu rincian. Ya. Jadi kalau Anda punya kebun ya atau sawah, kemudian menghasilkan bahan makanan, antum simpan bahan makanan itu untuk kebutuhan antum dan keluarga selama setahun, misalkan, terutama sama krisis pandemi ini kan bermanfaat sekali ya, dana darurat, maka ini boleh. Sedangkan kalau antum menimbun barang atau menyimpan barang dari belanja di pasar, ya misalkan belanja sembako dalam jumlah banyak kemudian disimpan, ya, maka ini perlu rincian. Yang pertama, jika kondisinya adalah kondisi langka bahan makanan, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh memborong bahan makanan di pasar kecuali jika hanya sekedarnya saja sehingga tidak menyebabkan masyarakat semakin kesulitan mencari bahan makanan. Jadi dilihat dulu kondisinya. Kalau pas krisis seperti ini misalkan beras lagi langka, kemudian antum borong beras, maka antum justru makin menambah kelangkaan beras itu. Kecuali antum borong kemudian antum bagikan, itu lain perkara. Tapi kalau antum borong antum simpan untuk keluarga antum, maka ini dolim, ya. Dolim. Nah, ini tidak boleh. Antum ambil aja secukupnya untuk keluarga antum, untuk sehari, untuk 1 bulan lah maksimal misalkan. Kalau untuk setahun ya kasihan, nanti orang-orang pada nggak dapat. Kemudian kalau kondisi yang kedua, jika di pasaran bahan makanan itu berlimpah, ya berlimpah, maka boleh memborong bahan makanan itu untuk disimpan dan menjadi persediaan selama setahun namanya, itu boleh. Ya, rincian semacam ini menurut Qadhi bin Iyad al-Maliki adalah pendapat mayoritas ulama. Anda bisa cek di kitab 10 Salam jilid 6 halaman 205 sampai 206. Ya, ada rincian ya, menimbun itu ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Kalau tentang menyimpan bahan makanan, kita juga ingat pada kisah Nabi Yusuf, ya, di surat Yusuf. Nanti dibuka surat Yusuf. Pada saat Nabi Yusuf diminta untuk menafsirkan mimpi Raja Mesir saat itu, yang bermimpi 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi kurus. Ya, semua ahli tafsir mimpi mengatakan itu mimpi yang sia-sia, ya mimpi yang nggak ada artinya, katanya. Ya. Tapi oleh Nabi Yusuf, biidnillah atas izin Allah, Nabi Yusuf sekaligus berdakwah menafsirkan mimpi itu bahwa yang dimaksud 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi kurus adalah nanti Mesir akan dilanda 7 tahun masa panen. Kemudian setelah 7 tahun masa panen akan dilanda 7 tahun masa paceklik, krisis. Maka Nabi Yusuf menyarankan pada saat 7 tahun masa panen itu ambillah makanan seperlunya saja. Dan sisanya
simpanlah dalam bulir-bulir padi atau gandum kalau nggak salah ya, bukan padi kalau di Mesir itu, gandum. Ya, jadi simpan bahan makanan masih dalam kulit arinya, jangan ditumbuk atau digiling. Ya. Kenapa? Itu untuk kebutuhan darurat nanti pada saat 7 tahun masa paceklik, nggak ada tanaman, nggak ada bahan pangan, dan benar pada saat tidak lama setelah itu Mesir dikaruniai Allah masa panen selama 7 tahun dan masa paceklik. Dan karena sudah menerapkan sarannya Nabi Yusuf, maka Mesir bisa melalui masa paceklik itu dengan sukses dibandingkan negara-negara di sekitarnya. Dan Nabi Yusuf saat itu diangkat menjadi bendahara atau menteri keuangan ya Mesir. Ya. Karena Nabi Yusuf mempromosikan ya, bukan ujub ya, bukan berbangga diri, tapi dia merasa bahwa dia mampu, kompeten. Ya. Kompeten, yaitu hafidun alim. Dia itu orang yang jujur menjaga harta dan alim, mengetahui ilmu tentang keuangan, ilmu tentang akuntansi atau mengelola keuangan harta negara. Ya, zaman dulu sudah ada menteri keuangan ya. Oke, itu syar'i mandate ya, sudah sampai di sini untuk syar'i mandate ya, penjelasan tentang huruf S. Semoga bisa dipahami atau nanti bisa tanya jawab. Kemudian masih ada waktu ya. Kemudian kita berlanjut ke E ya, efektif atau tepat sasaran. Ya, tepat sasaran ini yang akan saya bahas ada dua. Yang pertama tentang job desk ya, job description atau uraian tugas suami dan istri, dan juga pola belanja yang ideal. Ya, pola belanja yang ideal. Efektif, tepat sasaran. Yang pertama adalah job desk. Apa sih job desk-nya suami dan istri dalam manajemen keuangan keluarga ini? Job desk-nya adalah orang suami seperti tadi yang di syar'i mandate, laki-laki atau suami itu adalah Koam, pemimpin. Maka job desk-nya adalah seperti layaknya presiden dalam sebuah negara, yaitu memimpin, mengelola keuangan secara terpusat. Dalam artian apa? Dia menentukan kebijakan. Yang menentukan kebijakan, ya dan tidak, boleh dan tidak boleh, itu adalah suami. Istri, job desk-nya adalah menteri keuangan dan merangkap menteri-menteri lainnya. Ya, jangan cuma ngatur keuangan toh, ya ada menteri urusan dapur, ya, menteri urusan pendidikan, ya, menteri urusan wanita, ya, dia sendiri, dan urusan-urusan yang lain, ya. Tapi dalam masalah keuangan dia hanya sebagai menteri. Apa tugas menteri keuangan? Tugasnya adalah satu, membuat budgeting, mengusulkan budgeting, ya, mengusulkan anggaran. Jadi istri itu harus rajin-rajin untuk menyusun anggaran, ya, rencana keuangan bulan depan. Dari mana caranya? Yaitu dari histori atau riwayat-riwayat keuangan bulan-bulan sebelumnya. Ya, Anda bisa buat nanti analisisnya. Kebutuhan makan misalkan dari bulan-bulan sebelumnya bisa nggak dihemat gitu. Ya. Dengan apa dihemat? Bahan makanan yang substitusi apa saja sih yang bisa menghemat itu dan sebagainya. Terus kemudian tagihan-tagihan wajib ya. Itu apa saja? Nah, dibuat nanti anggarannya. Kemudian sedekah bisa nggak dinaikkan porsinya? Terutama sedekah untuk keluarga dulu, yang untuk orang tua, ya, kemudian saudara dekat, kemudian tetangga dekat, ya, baru kemudian ke organisasi-organisasi sedekah, ya, yayasan-yayasan dan sebagainya. Bisa nggak tabungan dinaikkan untuk persiapan dana darurat dan sebagainya? Ya, itu semua yang nyusun istri, yang memutuskan suami, ya, karena suami nanti yang akan mencairkan anggarannya. Istri mengajukan budget misalkan sebulan semua pengeluaran total 2 juta. Tapi sang presiden hanya memberikan pencairan dana anggaran cuma 1.500.000. Nah, ini pintar-pintar istri harus menyesuaikan. Ya, yang wajib dahulukan dulu kan, yang wajib biasanya nggak bisa ditolerir ya. Yang wajib itu kayak tagihan-tagihan utang, ya, angsuran, kemudian sewa kontrakan misalkan, dana SPP untuk anak itu wajib, nggak bisa dinego jumlahnya. Yang bisa dinego itu tabungan, ya, sedekah, kemudian konsumsi atau makan, ya, biaya-biaya rekreasi itu juga bisa.
Kalau nggak ada anggarannya sudah nggak ada. Ya nggak ada. Misalkan kayak biaya rekreasi, kalau nggak ada anggarannya nggak usah rekreasi. Rekreasi kan bisa di belakang rumah atau di mana yang bisa gratis dan tetap refreshing, kan intinya cuma refreshing ya, bukan harus pergi ke suatu tempat. Makanan juga seperti itu. Makanan tidak harus, misalkan ada buat anggaran makanan, kalau sehari 10.000 berarti kalau sehari 30.000 berarti sebulan 900.000. Itu kan hitungan matematika. Ya. Kalau suami hanya memberikan misalkan nih ya, biaya konsumsi selama sebulan cuma 600.000. Bismillah. Istri harus qanaah. Kemudian minta sama Allah, tawakal pada Allah. Ya Allah, mudahkanlah aku bisa mengelola uang 600 ini untuk makan keluargaku selama sebulan. Ya, kalau Allah karuniakan keberkahan, jangankan cuma 600. Ya. Kisah Nabi SAW ketika ada sahabat yang pengen menjamu Nabi, hanya Nabi saja yang pengen dijamu dan beberapa orang lah, enggak semuanya. Ya, sudah disiapkan makanan, porsinya cuma sedikit. Tapi Nabi minta semua sahabatku yang pada satu saya lupa apakah dalam perjalanan atau habis ada urusan apa, saya lupa, itu agar bisa makan ya, bisa mencicipi jamuan yang disediakan sahabat tadi. Ya, Anda bisa bayangkan betapa khawatirnya sahabat tadi yang menjamu tadi, karena sifat orang Arab biasanya kan kalau nggak bisa menjamu tamu sebaik-baiknya kan mungkin ada rasa gimana gitu ya, nggak enak lah ya. Tapi Nabi meyakinkan, sudah kamu nggak usah khawatir. Ya. Nabi berdoa pada Allah agar dicukupkan itu makanan. Masya Allah, semua sahabat mencicipi ya dalam kondisi kenyang dan sebagainya dengan doa keberkahan, ya, dengan doa dari Nabi dan keberkahan dari Allah. Masya Allah Ta'ala. Kalau kita mampu seperti itu, insya Allah Ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan bertawakal pada Allah, Allah akan cukupi kebutuhannya. Untuk Anda jadilah istri yang qanaah, sehingga nanti Allah akan turunkan keberkahan insya Allah Ta'ala pada harta yang diberikan suami kepada istri. Gitu ya. Udah paham nggih? Jadi job desk-nya seperti itu, suami itu presiden, ya. Kebijakan semua ada di tangan suami, ya, jangan dibalik. Dan istri hanya sebagai menteri, yaitu menyusun anggaran, terus kemudian mengeksekusi anggaran sesuai dengan arahan suami dan juga anggaran yang sudah disesuaikan, dan juga membuat laporan, ya, evaluasi laporan, ya, dilaporkan pada presiden, ya. Hari bulan ini di akhir bulan bikin laporan, bulan ini kita defisit dan sebagainya. Itu laporkan aja, nanti kan suami akan berpikir, oh berarti harus dinaikkan nih untuk yang defisit ini dan sebagainya. Memberikan masukan boleh, masukan saja ya, saran, tapi jangan nyuruh ya. Seorang suami itu laki-laki itu punya defense ya, benteng ya, pertahanan diri untuk anti disuruh, kecuali yang nyuruh bosnya ya. Kalau istri yang nyuruh ya jangan menyuruh, tapi berikan masukan aja, ide, masukan, saran dan sebagainya. Dan itu pun dengan bahasa yang santun ya, tidak boleh terkesan seperti orang tua menasihati anaknya. Itu yang pertama ya, tentang job desk, yaitu efektif tepat sasaran. Kemudian saya tambahkan di situ pasangan ideal, yaitu suami yang berjihad mencari nafkah, kemudian istri itu qanaah terhadap nafkahnya. Masya Allah, suami membanting tulang ya mencari nafkah, kemudian istrinya qanaah. Betapa bahagianya romantisme rumah tangga ini ya, Masya Allah. Kemudian pola belanja ideal yang kedua ya, tepat sasaran yang kedua adalah mengenai pola belanja ideal. Ini saya sarikan dari beberapa pendapat para pakar perencana keuangan, saya modifikasi sesuai dengan syar'i minded juga. Yang pertama, kalau istri diberikan nafkah oleh suami, maka yang pertama alokasikan dulu untuk menabung. Jangan dibalik, menabung di akhir. Sisa belanja dibuat nabung, nggak akan sisa. Ya, terus dipaksakan di awal menabung 10% dari nafkah yang diberikan suami. Izin dulu sama suami. Ini saya alokasikan ya 10% untuk nabung. Nanti kan dia ditanya, kenapa? Buat apa? Untuk dana darurat. Bilang aja seperti itu. Kenapa? Dan darurat itu penting. Ya.
dana darurat itu penting. Apalagi di masa krisis seperti ini, betapa banyak orang kehilangan pekerjaan, ya, income yang semula ada jadi nggak ada. Kalau kita punya tabungan dana darurat, Masya Allah, setidaknya bisa membantu walaupun tidak signifikan, ya. Tapi bisalah mempertahankan ritme kehidupan kita, insya Allah ta'ala. Okay. Kenapa 10%? Mungkin ada yang bertanya. Itu saya samakan dengan biasanya inflasi, ya. Tiap tahun itu inflasi 10%. Jadi kalau kita menabung 10%, kita harapkan tahun depan itu uang kita masih stabil. Gitu. Ya, harapannya seperti itu. Ya nggak apa-apa kan, kita berharap. Namanya juga ini perencanaan. Ya. Dan usahakan porsinya ditambah, jangan cuma 10, jangan puas dengan 10, bisa 15, bisa 20. 20 deh, itu udah bagus. Jangan 30 ya, 30 udah agak. Kecuali Anda sudah nggak ada tagihan-tagihan yang lain ya, nggak masalah 30. Tapi kalau masih ada jangan. Ya. Yang kedua, pola belanja yang kedua adalah kewajiban pokok. Kewajiban pokok ini bukan makan ya, tapi kewajiban pokok ini angsuran, tagihan-tagihan yang wajib dibayar. Listrik, angsuran, sewa kontrakan, SPP, itu normalnya itu 30% dari gaji. Ini saya ambil dari beberapa riset di perbankan, kalau mencairkan kredit, itu biasanya pakai plafon 30% dari gaji. Jarang sekali, misalkan gaji Anda 5 juta, Anda mengajukan kredit, dapat plafon sampai 4 juta per bulan. Ya, angsurannya 4 juta per bulan itu jarang sekali. Bukan pasti sih, biasanya itu 30%, itu mentok, itu maksimal angsuran yang antum mampu, itu 30% dari gaji. Kenapa? Kalau 50% dari gaji, goyang nanti keuangan keluarga antum, ya, goyang. Ya, cekcok sama istri dan sebagainya. Ya, yang ideal itu 30%. Jadi total, coba sekarang ditotal nih, tagihan listrik, sewa kontrakan, itu berapa persen dari gaji? Kalau sampai 50%, ya nggak apa-apa sih, karena itu juga kebutuhan kan, kebutuhan antum untuk punya rumah dan sebagainya. Tapi bisa nggak dihemat lagi itu? Misalnya listrik, bisa nggak dihemat lagi? Kalau sudah mentok nggak bisa, dan itu sudah melebihi 50% dari gaji, maka saya sarankan berarti antum harus siap konsumsi makan antum berkurang. Ya, dan pos-pos kayak tabungan sedekah berkurang juga. Biar apa? Biar balancing, dalam artian biar tidak terganggu pos-pos yang wajib, ini terutama yang wajib. Ya. Makanya jangan suka berutang, karena kalau suka berutang nanti tagihannya jadi membengkak ya, dan tahu-tahu 50% aja dari gaji. Kemudian yang ketiga, sedekah. Setelah kewajiban pokok, cobalah alokasikan untuk sedekah. Sedekah ini saya ambil kecil, 2,5% dari nafkah. Ini nggak wajib, sunnah. Ya. Utamakan pada orang tua, ya, karena birrul walidain, suami pada orang tuanya itu wajib. Ya. Kok kecil banget 2,5%? Wah, nggak signifikan untuk orang tua. Ya silahkan ditambah, nggak ada masalah. Tambah jadi 10% juga nggak apa-apa. Ya, makanya ini hanya sebuah pola yang istilah ideal. Tapi kalau antum mau over ideal juga itu bagus sekali, ya. Kemudian setelah orang tua, keluarga dekat, ya. Kemudian keluarga jauh, tetangga dekat, tetangga jauh, baru orang luar, ya. Dan ini usahakan porsinya bertambah, jangan cuma 2,5, bisa 5% dan sebagainya. Nah, sisanya dari semua itu kita coba tambah ya, 10, 30, 40, 40, 40, 2,5 atau 45 lah anggap ya. 45% sudah keluar, maka sisanya 55% itu untuk makan, pakaian, dan sebagainya, konsumsi. Ya. Paham ya? Dan ini anggaran paling fleksibel. Anggaran konsumsi adalah anggaran paling fleksibel dan anggaran yang paling bisa diterapkan prinsip qanaah dalam hal ini. Ya, kalau sebelumnya makanya tiap hari daging, ikan, telur. Ya, setelah ada ada kewajiban pokok yang melebihi 30% sampai 40 bahkan 50, maka konsumsi akan turun. Mungkin bisa menjadi 30% dari gaji. Makanya jadi tempe, tahu, kadang cuma garam, kecap. Inilah prinsip qanaah akan teruji di sini nanti. Makanya konsumsi itu jangan diplot fixed cost atau biaya tetap, tapi variable atau flexible cost. Ya, biaya yang fleksibel aja. Ya. Ada makanan enggak? Enggak ada, ya udah kita puasa. Puasa sunnah.
Tapi niatnya bukan karena ini ya, bukan karena nggak punya makanan ya. Maksudnya niatnya tetap ikhlas karena Allah. Tapi kondisi karena nggak ada yang dimakan, ya mending kita puasa aja gitu loh daripada ngeluh dan sebagainya. Gitu. Oke. Itu untuk efektif ya. Kita langsung masuk ke yang selanjutnya, prinsip yang H ya. Yang H yaitu hemat. Hemat tadi sudah dibahas ya di syar'i mandate, di menabung adalah penghematan tadi. Di sini saya hanya mengulang dengan memberikan beberapa poin. Yang pertama, hemat itu utamakan kebutuhan bukan keinginan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu needs ya, first, wants later ya. Needs first. Jadi kebutuhan itu harus yang diutamakan dulu. Kebutuhan itu seperti angsuran utang, tagihan-tagihan wajib, ya, kebutuhan makan dan sebagainya itu dulu. Wants itu rekreasi, punya barang-barang mahal, ya, HP mahal, rekreasi, terus apalagi wisata kuliner. Nah itu wants ya, itu nggak perlu dipenuhi mutlak. Ya. Kalau ada uang nganggur aja, nganggur pun udah bebas dari tabungan dan sedekah. Ya, benar-benar memang free cash flow. Ya, free cash flow. Yang kedua, prinsip yang kedua dari hemat adalah selalu anggarkan untuk dana darurat. Jadi, ketika ada free cash flow pun, usahakan tambah dulu tabungan. Ya, tambah dulu tabungan atau sedekah. Anda menambah sedekah, itu berarti Anda menambah investasi akhirat Anda. Insya Allah itu lebih bermanfaat daripada Anda gunakan untuk wisata kuliner misalkan atau yang lain. Ya, ini hanya saran ya, bukan instruksi ya, bukan mewajibkan, bukan. Atau Anda tambahkan tabungan ya, karena dana darurat sekali lagi sangat penting nanti untuk kebutuhan-kebutuhan darurat. Misalkan anak-anak pas masa yang seperti ini ya, sudah krisis tapi bareng dengan penerimaan siswa baru ya atau pendaftaran sekolah. Masya Allah, ini diuji benar nih. Uang tabungan darurat kalau bisa mulai sekarang dibentuk ya. Ya, mulai sekarang dibentuk. Ya, ada rumusnya dana darurat itu. Macam-macam sih rumusnya. Ya, ada yang 3 kali kebutuhan hidup ya, 3 kali kebutuhan hidup sebulan. Maksudnya apa kalau 3 kali kebutuhan hidup sebulan? Maksudnya dana darurat itu minimal itu bisa mengcover kebutuhan antum selama 3 bulan ketika tidak ada penghasilan. Misal nih kebutuhan per bulan keluarga antum per bulan ya, itu misalkan berapa? Per bulan misalkan 2 juta itu aja deh, 2 juta. Itu sudah total ini udah satu keluarga ya 2 juta. Maka dana darurat antum minimal ini ya, minimal itu kalau bisa ya ada 3 kali 2 6 juta. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu tidak ada penghasilan, uang 6 juta ini bisa mengcover lah setidaknya kebutuhan antum selama 3 bulan. Selama 3 bulan antum sambil nyari pekerjaan maksudnya ya, pekerjaan pengganti. Ya. Nah, tapi ada juga yang membuat formula 6 bulan sampai 12 bulan. Ya monggo-monggo saja. Ya, makanya tabungan darurat tuh harus ada kalau bisa. Ya, bukan untuk menggenggam harta bukan. Bukan, karena tadi di pola belanja ideal yang saya share ke antum semua itu ada sedekah. Ya, saya tidak mengajari Anda untuk menjadi kapitalis atau hedonistik tidak, ya. Tapi tetap ada anggaran untuk sedekah. Cuma tabungan darurat itu penting, ya penting sekali, ya untuk menghindarkan kita dari minta-minta, ya insya Allah taala. Kemudian prinsip yang ketiga, nah ini saya cek reminder lagi tadi kisahnya Nabi Yusuf, ya. Kisahnya Nabi Yusuf ketika diminta menafsirkan mimpi Raja Mesir, 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi kurus. Maksudnya apa? Ketika masa peak season, masa-masa ketika suami itu pekerjaannya lagi laris ya, proyek-proyeknya lagi rame, gajinya lagi pas tinggi-tingginya, jangan dihabiskan semuanya. Ya, perbanyak tabungan darurat dan sedekahnya. Ya. Kenapa? Agar nanti ketika low season atau masa krisis itu Anda tinggal mengambil persediaan yang sudah Anda cadangkan tadi. Ya. Ini prinsipnya ya.
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan di kitab tafsir Juz' Amma halaman 320, menabung untuk antisipasi musibah di kemudian hari tidaklah tercela, asalkan kewajiban harta, baik zakat atau selainnya telah ditunaikan dengan baik. Angsuran utang, zakat mal dan sebagainya sudah dibayarkan. Ya. Itu prinsip hemat, ada 3 itu tadi ya. Nah, di sini ada beberapa kisah tentang hemat ya. Kisahnya Ali dan Fatimah itu ya di hadis sahih insyaallah di takhrij Bukhari dan Muslim. Ali berkata, Fatimah mengeluhkan bekas alat penggiling yang dialaminya ya. Lalu pada saat itu ada seorang tawanan yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Fatimah bertolak namun tidak bertemu dengan beliau. Dia mendapatkan Aisyah, lalu dia mengabarkan padanya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba, Aisyah mengabarkan kedatangan Fatimah yang tadi mengeluhkan bekas alat penggiling, capek ya, mengeluhkan capek karena sering menggiling ya sendirian ya, dikerjakan pekerjaan rumah tangganya banyak dan dikerjakan sendiri. Tatkala Nabi menemui Aisyah, maka Aisyah mengabarkan keperluan Fatimah tadi, lalu beliau mendatangi Aisyah dan Fatimah dan Ali yang kala itu hendak berangkat tidur. Lalu beliau berkata, tetaplah di tempatmu, karena Ali mau berdiri, diminta Nabi, tetaplah di tempatmu. Kemudian beliau berkata, ketahuilah akan kuajarkan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kau minta padaku. Apabila engkau hendak tidur, maka bertakbirlah 34 kali, bertasbihlah 33 kali, dan bertahmidlah 33 kali. Maka itu lebih baik bagimu daripada seorang pembantu. Insyaallah ya. Jadi solusinya bukan diberikan budak untuk membantu pekerjaannya Fatimah, tapi diajarkan zikir. Nah ini coba, nanti dicoba ibu-ibu rumah tangga ya. Nah, kalau pas lagi capek, atau bapak-bapak juga, ya kalau pas lagi capek, coba berzikir. Ini tips dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini bukan sembarang tips. Coba, ya, dicoba. Karena ini pasti ada nilai keberkahan di dalamnya. Insya Allah. Boleh jadi ada yang bertanya, apa hubungan antara pembantu yang diminta Fatimah dengan zikir? Hubungan keduanya sangat jelas bagi orang yang memiliki hati atau pikiran yang benar-benar sadar. Sebab zikir bisa memberikan kekuatan pada orang yang melakukannya. Bahkan kadang-kadang dia bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Warzukhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mungkin melalui zikir. Ya. Rizkinya bukan uang datang dari langit, bukan. Tapi ada kekuatan tenaga untuk bekerja, ya capeknya hilang dan sebagainya. Kemudian di situ juga saya jelaskan tips, saya uraikan tips saya rincikan beberapa tips berhemat, ada berapa itu 15 tips ya. Silakan nanti bisa dipraktekkan. Pertama, misalkan manajemen amplop untuk kewajiban pokok dan sedekah. Jadi Anda punya amplop yang diisi tentang kewajiban pokok, sedekah dan sebagainya. Kemudian ikut arisan untuk tabungan atau membelikan logam mulia, bersertifikat, antam misalkan atau yang lain. Ya, sekarang pun ada kalau nggak salah ada koin emas antam, kalau nggak salah antam atau yang lain ya. Itu yang bisa dibeli dengan harga yang sangat yang sangat terjangkau gitu. Nggak harus nunggu sampai jutaan gitu kan. Kita dengan uang kalau nggak salah sama 25.000 atau 50.000 tuh sudah dapat koin, walaupun ya koinnya kecil ya. Tapi itu insya Allah sangat membantu sekali untuk membentuk tabungan dana darurat ya. Kemudian jangan terjebak membeli merek, tapi beli sesuai kebutuhan ya. Biasanya HP ini ya. Kalau sudah merek tertentu Anda tidak mau ya. Padahal kebutuhannya cuma untuk WhatsApp dan telepon aja ya. Insya Allah. Dan banyak sekali ya, nanti bisa minta ke panitia e-booknya ini, silahkan nanti di sharing ke teman-teman yang lain juga boleh ya, nanti insya Allah bisa bermanfaat. Intinya terutama bagi ibu rumah tangga, coba di sela-sela work from home ya, yang sekarang ini banyak orang searching internet, explore dan sebagainya, itu bapak-bapak juga silahkan nanti explore, yaitu sering-seringlah do it yourself atau DIY.
di YouTube itu banyak sekali ya tips-tips bagaimana mengerjakan sesuatu itu sendiri ya. Maksudnya nggak perlu belilah sesuatu apa-apa beli. Nah, kalau dalam di YouTube itu biasanya tips-tips itu dengan memakai kata keyword atau kata kunci do it yourself. DIY. Do it yourself. DIY bukan daerah istimewa Yogyakarta ya. Do it yourself ya. Itu nanti akan banyak itu. Misalkan cara menghemat penggunaan gas, cara menghemat lampu ya, cara membuat apa dan sebagainya. Yang itu bisa membantu Anda tanpa harus membeli sesuatu yang baru. Nah, itu kerjakan. Itu salah satu prinsip menghemat. Bukan pelit ya, bukan pelit. Beda ya. Kalau pelit itu ada uangnya tapi nggak mau dialokasikan. Tapi kalau ini benar-benar saat krisis kayak gini ya, mau nggak mau kita harus berhemat, mau nggak mau kita harus mandiri. Bikin apa-apa, do it yourself, dan sebagainya. Oke, itu hemat ya, prinsip hemat H. Sekarang masih ada waktu sedikit ke prinsip yang A, yaitu andal. Prinsip A atau andal, yaitu andalan. Keuangan keluarga Anda menjadi andalan Anda di dunia dan di akhirat. Pengelolaan keuangan keluarga diharapkan menjadi andalan Anda di dunia maupun di akhirat. Ya, di dunia untuk apa? Di dunia untuk bisa mencukupi kebutuhan antum sekeluarga dengan layak, ya, dengan prinsip qanaah tadi dan sebagainya, dan juga bisa menyiapkan dana darurat sehingga Anda terhindar dari sifat meminta-minta, kecuali kalau memang terpaksa, ya, karena memang nggak ada uang sama sekali dan benar-benar butuh ya, semoga itu dimaafkan oleh Allah. Tapi selagi punya dana darurat, pakailah itu. Ya, itu andalan. Jadi itu andalan. Kemudian di akhirat, andalannya apa? Menjadi pemberat timbangan amal soleh melalui sedekah. Sedekah ini tidak harus sedekah sunnah ya, tapi sedekah wajib seperti nafkah. Ya, nafkah itu akan menjadi pemberat timbangan kebaikan juga jika antum niatkan ikhlas karena Allah. Jadi antum memberikan menyuapi istri antum dengan makanan atau nafkah ya dari yang halal dan thayyibah, itu nanti Allah akan beratkan timbangan kebaikan antum di akhirat ya, karena itu adalah sebaik-baik sedekah, yaitu memberikan makan atau sesuap nasi kepada istri dan anak-anak. Di situ di andal saya juga jelaskan tadi yang formula dana darurat 3 bulan kali 1 jiwa kali biaya hidup per bulan. Ya, 1 jiwa itu biaya hidup per bulannya berapa? Misalkan ayah itu biaya hidup per bulannya 1 juta atau 500.000. Kemudian istri juga sama 500.000. Kemudian anak semuanya 500.000. Jadi 1,5 juta misalkan. Berarti dana daruratnya kalikan 3 itu 3 bulan. 4,5 juta dan sebagainya. Yang 3 bulan maksudnya ada nafas selama 3 bulan sejak antum resign misalkan, atau antum mulai usaha dari nol, atau mulai ada sakit sehingga tidak ada income ya, atau di PHK dan sebagainya, antum masih punya dana darurat untuk menghidupi kebutuhan antum selama 3 bulan. Semoga bisa dipahami nggih. Kemudian yang terakhir yaitu tertib. Ya, tertib itu adalah ada 4 di situ yang saya jelaskan tentang prinsip tertib. Ya, yang pertama sesuai prioritas dan urgensi. Ya, prioritas dan urgensi. Utamakan kebutuhan daripada keinginan. Kemudian yang kedua ada perencanaan belanja yang berpedoman dengan kondisi dasar syariat dalam mengelola keuangan keluarga. Ada budgeting, okay? Ada perencanaan. Jangan asal-asalan ya, jangan istilahnya dadaan ya, semua harus ada perencanaan. Yang ketiga ada pencatatan ya, setiap dana yang masuk dan dana keluar seorang istri harus wajib mencatat ya, nanti untuk laporan ke suami, dan suami harus mau untuk monitoring ya, mengingatkan reminder ke istrinya untuk membuat pencatatan ya, ini penting nanti untuk sharing bersama ya, kenapa kok kemarin pengeluarannya terlalu boros, coba lihat catatannya, oh ini ada pengeluaran mendadak, misalkan ada menjenguk orang sakit, atau mungkin ada keluarga yang butuh bantuan ya, berutang pada kita, atau mungkin ada yang lain-lain ya, kebutuhan mendadak. Yang keempat, ada evaluasi untuk membandingkan antara rencana dan realita ya, karena sering bergeser, rencananya udah bagus ya, ternyata realitanya bengkak
Atau sebaliknya rencananya direncanakan pas-pasan ya, tapi ternyata bisa surplus. Nah, itu kita akan evaluasi ya. Itu ada 4 poin untuk menjelaskan masalah tertib. Ya, alhamdulillah sudah 10.27 untuk sesi pertama. Mohon maaf panitia, kami agak menambah sedikit waktu ya untuk penjelasan materi. Insya Allah setelah ini ada forum tanya jawab. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Tafadhol. Baik, jazakumullah khairan Bapak Arifin Masluri yang telah menyampaikan materinya. Masya Allah, Ana sambil nyatet Pak, ini banyak sekali faedah-faedah yang insya Allah dapat diambil dan manfaatnya insya Allah bisa dirasakan oleh teman-teman baik yang belum menikah maupun yang sudah berumah tangga supaya bisa mempersiapkan keuangan rumah tangga yang baik nantinya. Baik, insya Allah, alhamdulillah kita telah selesai menyelesaikan sesi yang pertama. Kemudian kami informasikan kepada seluruh teman-teman dan para pemirsa sekalian. Insya Allah di sesi yang kedua akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi kami persilakan untuk bisa menuliskan pertanyaannya via komentar yang ada di YouTube di live streaming kita pada pagi hari ini, atau juga bisa langsung menghubungi kontak panitia via WhatsApp yang nomornya sudah ada di running text di screen teman-teman sekalian di nomor 0896 1515 4470. Baik, mungkin untuk sesi pertama kita cukupkan. Insya Allah kita break 5 menit. Sekarang menunjukkan pukul 10.33 dan insya Allah kita akan kembali lagi pada pukul 10.37. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik teman-teman, para pemirsa sekalian dan sahabat nasiha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah break sudah selesai. Insya Allah sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk via WhatsApp dan juga di kolom komentar yang ada di live streaming kita. Pak Arifin, kami izin membacakan pertanyaan dari YouTube terlebih dahulu, nggih, Pak. Tafadhol teman-teman panitia dimunculkan pertanyaannya. Dari Saudari Mardiah An-Nur. Bismillah. Ustadz izin bertanya, apakah di dalam tabungan atau dana darurat itu bisa dialokasikan untuk tabungan umroh atau haji, serta tabungan pendidikan anak? Tafadhol Pak Arifin. Ya, bismillah. Tabungan dana darurat itu memang untuk keperluan dana darurat ya. Salah satunya adalah misalkan untuk solusi di masa krisis seperti ini, kemudian untuk pendidikan anak tadi disebutkan, atau untuk persiapan umroh, itu tidak masalah. Ya, jadi dana darurat itu kolamnya satu, tapi nanti Anda bisa buat rinciannya lagi ya, untuk misalkan kebutuhan mendesak berapa persen alokasinya dari total. Misalnya Anda sudah mulai nabung dana darurat, totalnya misalkan ada sudah ada 10 juta, nah, nanti tinggal dialokasikan aja. Jadi untuk yang kebutuhan mendesak berapa persen dari 10 juta itu, kemudian nanti untuk pendidikan anak ya itu berapa persen ya, sehingga kita bisa kunci itu nanti, bisa terkunci. Terus kemudian untuk tabungan umroh berapa persen, tabungan apa namanya itu perubahan misalkan ya, itu berapa persen di situ. Nah, itu fungsinya tabungan darurat seperti itu ya. Nah, bagaimana nanti kalau kita alokasikan ternyata memberikan ujian seperti masa COVID pandemi seperti ini, sehingga uang 10 juta sudah pakai semua ya sudah, gitu. Kamu dulu dana darurat dan ternyata kalau kebutuhan krisis di masa pandemi COVID ini lebih utama untuk jalur kita
ya Allah yang akan memudahkan rezeki kita selanjutnya untuk membentuk atau membangun tabungan dana darurat tadi. Ya intinya adalah tabungan dana darurat ini dibentuk untuk meringankan beban antum ketika antum mempunyai kebutuhan yang mendesak. Ya, itu intinya situ. Ya, jadi itu yang urgent, yang paling prioritas untuk diselesaikan dulu. Kemudian untuk pendidikan anak, umroh, kurban dan sebagainya itu setelahnya, ya urgensi setelahnya. Mau dialokasikan khusus nggak boleh. Tapi kalau bisa jangan terlalu apa ya istilahnya, terlalu memfikskan. Ya ini pendidikan jangan dibuka misalkan. Ya ketika nanti tabungan ini harus mau tidak mau dipakai karena kebutuhan krisis COVID ini sudah dipakai. Kenapa? Tujuan utama kita dari membentuk dana darurat. Ya. Ketika suasana normal ideal, maka monggo lagi untuk pendidikan berapa, untuk dana umroh berapa itu. Ketika semua itu menghadapi satu kasus yang apakah ini nasional, apakah ini global dunia, kita mengalami krisis semua, yang paling baik adalah apa namanya kita prioritaskan dulu kebutuhan pandemi ini. Silahkan dilanjutkan. Nah, jazakumullah khairan Pak Arifin atas jawaban yang telah diberikan. Kami mohon maaf ya, mungkin sepertinya ada beberapa gangguan sinyal, ada beberapa kendala teknis yang tadi videonya agak patah-patah Pak, ngapunten. Mudah-mudahan mau diulang. Sinyalnya bisa baik. Ya. Atau mau diulang jawabannya? Boleh Pak. Tafadhol Pak. Diulang. Oke. Ngapunten Pak, soalnya tadi agak patah-patah videonya. Oke, saya ulang ya. Sinyalnya kurang baik. Ya. Oke, saya ulang ya. Untuk pertanyaan tentang dana darurat tadi ya, dana darurat. Apakah boleh dana darurat atau tabungan dana darurat itu dipakai atau dialokasikan untuk tabungan dana umroh dan tabungan pendidikan anak? Jawabnya adalah boleh. Ya, karena memang tabungan dana darurat itu dibangun atau dibentuk itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang di luar kebutuhan utama. Nah, dan kebutuhan ini mendesak. Ya. Dana umroh dan dana pendidikan memang tidak mendesak, tapi itu nanti suatu saat ketika kita istilahnya sudah pada momentum yang pas, itu akan menjadi kebutuhan yang mendesak ya. Maka boleh. Jadi caranya seperti ini. Kalau Anda sudah membangun ya, Anda sudah membangun dana darurat atau membentuk dana darurat, misalkan sudah ada total 10 juta. Nah, 10 juta ini Anda alokasikan ya untuk kebutuhan mendesak berapa persen dari 10 juta itu, untuk penyisihan tabungan pendidikan anak berapa persen, dan untuk dana umrah berapa, monggo, tidak ada masalah. Cuma sebagai catatan pentingnya adalah ketika Allah nanti akan uji keluarga antum dengan krisis seperti pandemik COVID-19 ini misalkan, sehingga ada beberapa orang yang di PHK, kehilangan income dan sebagainya, maka kebutuhan dana darurat kembali ke fungsi asalnya, yaitu apa? Memenuhi kebutuhan darurat antum sekeluarga selama yaitu selama berapa kemampuan tabungan darurat membackup kebutuhan pokok antum sekeluarga. Ya, itu seperti itu. Jadi semua akan mengerucut ke memenuhi kebutuhan darurat dulu. Ya, baru nanti kalau kembali ke normal, Anda alokasikan lagi untuk tabungan pendidikan anak dan untuk tabungan apa namanya tadi, dana umroh ya, atau bahkan tabungan kurban, umum saja, tidak ada masalah. Ya. Apalagi pendidikan anak ya, itu menjadi mendesak ketika menjelang bulan Juni, Mei, Juni seperti ini. Ya, kenapa? Karena ada pendaftaran siswa baru ya, atau pendaftaran sekolah sehingga butuh dana darurat. Nah, ini pentingnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Arifin, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Kemudian kita beralih ke pertanyaan via WhatsApp. Di sini sudah masuk beberapa pertanyaan via WhatsApp. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah Pak Arifin, saya ingin bertanya, selama ini saya selalu menabung dalam bentuk uang,
Namun yang kita ketahui, uang setiap tahun nilainya semakin menurun. Baiknya kita menabung dengan mata uang dolar atau kita membelikan aset berupa emas. Tafadhol, Pak. Ya, kalau kita tadi mengakui bahwa mata uang tidak stabil, maka begitu pula dengan kalau kita menabung pada dolar, walaupun dolar itu nilainya lebih stabil daripada rupiah. Jadi kalau saya boleh saran, lebih baik kita menabung dalam logam mulia saja. Itu lebih, insya Allah lebih stabil dan juga lebih terjamin juga, walaupun nilai emas juga fluktuatif tapi tidak signifikan. Maksudnya tidak merosotnya tidak seperti nilai kurs, apalagi kurs rupiah. Ya, jadi ini lebih baik daripada kita menabung dalam bentuk mata uang. Tetapi jika menabung dalam koin atau dalam logam mulia itu justru memberatkan kita sehingga kita malah nggak jadi menabung, itu juga jangan. Ya, jadi kalau kemampuan kita masih di bawah, dalam artian kita pengen nabung, tapi untuk membeli koin emas kita belum mampu, ya tetap nabung aja dalam bentuk uang. Masalah nanti inflasi atau apa, itu urusan belakangan. Ya, kita nggak usah pusing memikirkan itu karena rizki kita sudah dijatah oleh Allah Ta'ala. Kita menabung ini tujuannya adalah suatu saat ketika kita butuh dana darurat, ini harus bisa segera dicairkan. Itu intinya. Ya. Jadi kalau kita nabung dalam bentuk emas, nanti justru memberatkan dalam artian pas ketika kita butuh, kita harus mencairkan emas ini misalkan. Kalau di Antam atau apa yang sudah bersertifikat dan mudah dalam pencairan dana atau likuiditasnya, tidak ada masalah. Tapi kalau itu malah memberatkan, repot dan sebagainya, maka antum menabung dalam bentuk uang juga tidak ada masalah. Ini merosotnya nilai kurs rupiah dan sebagainya, biarkan saja. Ya, itu mekanisme pasar kok. Ya, walaupun ada yang berpendapat itu karena riba dan sebagainya, ya kita nggak usah terlalu pusing lah mikirin itu. Yang penting kita jauhi riba, kemudian kita persiapkan dana darurat, udah selesai. Ya, apalagi kalau kita punya tabungan dalam bentuk dolar misalkan. Ya dilihat dulu. Kalau kita dengan dolar, insya Allah juga bagus dalam nilai stabilitas nilainya dan juga bagus juga dalam mencairkan dalam bentuk rupiah ketika kita membutuhkannya, ya monggo, tidak ada masalah. Jadi kalau bisa saya garis bawahi adalah motivasi menabungnya dulu yang kita harus konsisten, ya, dalam bentuk rupiah, dalam bentuk emas atau dalam bentuk di dolar, itu opsi Anda masing-masing sesuai dengan kemampuan Anda. Tadi sudah saya jelaskan bahwa sekarang sudah keluar logam mulia yang harganya terjangkau. Bahkan orang dengan uang 50.000 sudah bisa beli koin emas walaupun kecil. Nah itu silakan ya dipakai. Asalkan tadi Anda tahu bahwa ketika saat saya butuh uang ini, butuh mencairkan dana, itu cepat. Ya. Jangan sampai antum nabung dalam bentuk tanah ya atau rumah ya, kecuali antum tabungan itu khusus tabungan properti. Jadi lain lagi ya, tabungan dana darurat dan tabungan properti lain lagi, investasi itu namanya. Kalau investasi, saya sarankan investasi bisnis real dulu, yang antum bisa pantau dan pilih bisnis yang benar-benar sudah cash flow-nya bagus, keuntungannya sudah istilahnya sudah stabil gitu ya. Ya, walaupun dia tetap dalam bisnis itu ada fluktuatif. Ya, baru nanti antum belikan properti kalau masih ada uang idle cash. Ya. Tapi kalau tabungan dana darurat jangan dibelikan tanah. Repot nanti. Antum butuh kebutuhan darurat, antum jual tanah dulu. Repot karena jual tanah tidak bisa 1 hari 2 hari. Padahal kebutuhan mendadak itu bisa sewaktu-waktu. Gitu nggih. Jadi menabung itu motivasinya apa dulu? Kalau motivasinya dana darurat maka pilihlah tabungan yang likuiditas atau mencairkan dananya itu bisa paling cepat. Tapi kalau menabungnya untuk investasi, ya motivasinya untuk investasi, maka pilihlah yang pertama yang profitable dan cash flow-nya bagus, ya bisnis real yang bagus. Antum pilih, ya. Terus kemudian yang kedua, antum bisa membelikan properti, ya itu juga bagus juga, walaupun untuk untuk likuiditasnya tidak seperti bisnis real tadi. Ya, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Pak Arifin atas jawaban yang telah diberikan.
Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah, saya seorang mahasiswa, setiap bulan saya dikirimi uang saku oleh orang tua saya. Uangnya selalu saya sisihkan untuk menabung untuk masa depan. Bolehkah saya menabung uang saya di Pegadaian yang nantinya jika tabungan saya sudah mencukupi harga emas akan mendapat emas setelah tercukupi? Silakan, Pak. Agak putus-putus ya videonya ya. Oh, Bisa enggak, Pak. diulangi Ya, kami ulangi yang ya, Pak. kalimat terakhir aja, kalimat terakhir. Oh ya. Bolehkah saya menabung uang saya di Pegadaian yang nantinya jika tabungan saya sudah mencukupi harga emas akan mendapat emas setelah tercukupi? Jadi penanya ini bertanya ketika dia menabung uang di Pegadaian, Pak. Nanti kalau uangnya sudah tercukupi untuk harga emas, kemudian dia ambil gitu, seperti itu. Ini maksudnya menabung emas ya, bukan menabung di Pegadaian ya. Menabung untuk masa depan, Artinya beli menabung emas di uang, Pegadaian gitu ya. iya Pak. Jadi menabung uangnya di Pegadaian, yang nantinya jika tabungan saya sudah mencukupi harga emas, akan mendapat emas setelah tercukupi. Jadi kalau udah tercukupi itu dapat emas gitu Pak. Ini kaitannya nanti dengan fikih jual beli emas ya. Dalam transaksi jual beli emas itu bisa mengakibatkan riba jika nanti jual belinya itu tidak real time ya. Misalkan antum jual antum beli emas online ya, itu enggak real time ya, dan tidak diserahkan hari itu juga ya, tidak tunai dan tidak real time, itu bahaya, itu nanti bisa jatuh dalam riba. Monggo nanti bisa ditanyakan ke Ustadz yang fokus di fikih muamalah ya, itu bisa di cross check atau dikonfirmasi tentang fikih jual beli emas ini. Kalau saya sarankan sebaiknya dihindari ya, dihindari dulu sampai antum benar-benar yakin bahwa transaksi menabung dengan kompensasi emas di Pegadaian itu benar-benar sudah sesuai dengan syariat. Ya, lebih baik antum membeli logam mulia dengan nilai yang terjangkau tadi, antum simpan sendiri atau antum titipkan di menyewa box ya, di mana di Pegadaian kayaknya juga ada fasilitas itu, atau di perbankan ya, deposit box dan sebagainya untuk menyimpan logam mulia. Nah, itu lebih baik daripada tadi ada transaksi menabung yang suatu saat jika sudah sesuai dengan nilai emas baru diserahkan emasnya. Ini saya khawatirnya nih jual beli emas dengan angsuran. Ini bahaya ini, ya bahaya. Jadi kalau bisa konfirmasi dulu ya ke ustadz-ustadz yang memahami fikih muamalah, ditanyakan transaksi ini boleh atau tidak Ustadz. Kalau ini boleh monggo lanjutkan, kalau enggak sebaiknya dihindari. Karena ini khawatirnya masuk dalam kategori riba ya, karena membeli emas tidak saat itu diserahkan dan tidak tunai. Wallahullah. Nah, jazakumullah khairan Pak Arifin atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Afwan Pak mau bertanya, saya berwirausaha. Sesuai dengan penjelasan yang telah Bapak sampaikan, berarti persentase pembagian alokasi yang telah Bapak jelaskan dialokasikan untuk pendapatan profit selama 1 bulan atau bagaimana nggih? Karena saya berwirausaha, jadi setiap pendapatan harian selalu saya gunakan untuk bermacam-macam kebutuhan saya dan keluarga. Syukron Bapak. Ya. Tadi yang saya jelaskan itu adalah secara umum ya, secara umum, baik untuk untuk seorang pengusaha maupun untuk karyawan. Tapi lebih banyak teori yang saya sampaikan tadi adalah lebih dekat pada kasus karyawan yang punya gaji gaji bulanan ya, mau tetap atau enggak, yang penting dia ada setoran bulanan. Nah, kalau untuk pengusaha itu lain lagi sebenarnya. Ada satu sedikit sih sebenarnya, enggak beda jauh dengan karyawan, tapi ada yang membedakannya, yaitu dia harus alokasikan dulu untuk modal kerja. Ya. Jadi seperti ini. Kalau pedagang
ya, atau pengusaha, itu kan cash flow-nya kadang ada setiap hari, kadang tidak ada. Tiap bulan pun juga sama seperti itu, kadang ada, kadang tidak ada. Ya, maka Anda harus memahami dulu modal kerja Anda dari uang yang setiap kali uang masuk itu berapa persen. Maksudnya gini, nilai produk Anda misalkan 100.000, ya. Modal kerja itu adalah modal untuk mendapatkan produk itu sehingga siap untuk dijual. Bukan harga jual ya, harga jualnya tadi 100.000. Nah, modal kerjanya misalkan 60%. Jadi Anda punya margin 40%. Ya. Apakah boleh Anda gunakan, misalkan nih, ada uang masuk sehari ini 100.000 dari penjualan. Padahal Anda tahu 50%, 60% tadi itu untuk modal kerja, untuk mendapatkan atau untuk pulaan lah, gampangnya ya, untuk pulaan. Tapi Anda pakai dulu, boleh nggak? Ya karena ini bisnis Anda, ya, boleh-boleh saja, ya nggak ada masalah, ya boleh-boleh saja. Cuma nanti Anda akan mengalami defisit ketika saatnya Anda memproduksi atau kulaan, ya. Misalkan Anda pedagang, berarti Anda kulaan itu uangnya nggak ada, ya. Kenapa? Terpakai tadi untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, makanya untuk kasus pengusaha atau pedagang, dia harus rajin mencatat. Kalau memang uang penjualan hari ini terpakai untuk kebutuhan keluarga dan ini adalah bisnis dia sendiri, ya tidak masalah. Dicatat aja bahwa rumah, kebutuhan rumah, utang kepada toko misalkan itu berapa, 100.000 atau utang 200.000, nggak apa-apa, dicatat aja utang. Kan itu sama-sama uang saya Pak, yang makanya tadi saya sarankan dicatat saja. Karena apa? Nanti tiap bulan kita akan merekonsiliasi, kita akan ya. Jadi sebenarnya penjualan saya berapa totalnya, terus yang sudah dipakai untuk kebutuhan rumah tangga berapa, modal kerjanya berapa. Saya ulang lagi ya, modal kerja itu adalah modal untuk bagaimana Anda bisa menghasilkan barang lagi untuk Anda jual lagi. Ya, itu penting. Ya, kalau pengusaha jangan pikirannya agak lebih di atas karyawan. Kalau karyawan kan ketika sudah dapat gaji sudah dialokasikan untuk belanja berapa, tagihan resmi tagihan wajib berapa, kemudian untuk sedekah, untuk tabungan berapa dan sebagainya. Sedangkan untuk pengusaha tambah satu lagi yaitu namanya modal kerja. Jadi alokasi belanja tadi sama dengan karyawan, tapi dia ditambah lagi dengan modal kerja. Nah, modal kerja yang tahu Anda sendiri, ya, tidak ada rumusan di sini. Kenapa? Ya Anda yang paham, ya. Kalau Anda jualan barang dengan harga jual 100.000, modal kerjanya berapa? Itu antum sisihkan. Kalau antum belum sanggup menyisihkan saat antum terima penjualan, ya antum catat. Oh, hari ini penjualan 1 juta. Padahal 60% adalah modal kerja. Antum catat 600.000 modal kerja. Ternyata 600.000 dipakai untuk kebutuhan keluarga. Antum catat 600.000 apa namanya tadi, pinjam oleh kebutuhan keluarga. Nanti antum ganti gitu. Itu untuk konsistensinya. Ini kalau untuk membahas keuangan bisnis atau keuangan para pengusaha itu satu seminar sendiri ya. Nanti insya Allah kapan-kapan deh kalau ada waktu kita bongkar ya insya Allah. Gitu Mas. Baik Pak Arifin, jazakumullah khairan atas jawabannya yang telah diberikan. Kemudian kami ingatkan lagi ya untuk teman-teman para pemirsa sekalian yang ingin bertanya, silakan bisa langsung bertanya via WhatsApp panitia di nomor 0896 15 15 4470 atau juga bisa langsung komen di live chat yang ada di YouTube streaming kita saat ini. Kemudian kita lanjut lagi Pak ke pertanyaan via WhatsApp. Bismillah Pak Arifin, baiknya mana yang terlebih dahulu saya dahulukan? Apakah menabung untuk biaya berangkat haji, ataukah membangun rumah, ataukah biaya pendidikan anak sampai dengan selesai? Karena saat ini saya sangat membutuhkan semuanya. Jazakallah khairan. Ini fikih prioritas ya berarti ya. Fikih prioritas antara pendidikan anak, terus haji atau umroh tadi ya? Haji Pak. Haji, mohon maaf, haji. Ya. Haji, pendidikan anak, satu lagi apa? Haji, pendidikan anak, dan bangun rumah. Bangun rumah. Ya. Ya. Oke. Kalau ini sama-sama penting semua. Haji kalau memang tapi nanti konsultasi lagi dengan Ustadz fikih ya, prioritas yang mana,
Kalau dari sisi syariat itu yang mana yang prioritas? Kalau dari sisi keuangan, yang pertama saya menganjurkan pada kemampuan antum dulu, kembali ke kemampuan antum dulu. Ya, kalau antum dengan berhaji, antum masih bisa memberikan support nafkah buat anak-anak selama antum berhaji dan tabungan pendidikan anak juga tidak terganggu secara signifikan, maka sebaiknya segera berhaji kalau memang karena pada masa sekarang ini untuk berhaji itu sudah sangat waiting listnya sudah sangat lama ya. Jadi kalau itu ada kesempatan untuk berhaji itu ahsan untuk ditunaikan ya. Asalkan tadi syaratnya antum mampu ya, antum mampu dan tabungan pendidikan anak juga tidak terganggu secara signifikan ya, tidak terganggu secara signifikan, masih tetap ya bisalah untuk nanti dilanjutkan. Untuk bangun rumah juga seperti itu. Bangun rumah itu kalau misalkan antum maunya tunai ya, antum bisa angsur dulu ya, bisa diangsur dulu dalam artian antum membangun rumah mungkin dari dana yang ada dulu ya. Ada banyak tips itu di YouTube, Anda bisa searching explore di sana bagaimana bangun rumah itu dengan dana yang ada dulu ya, dengan ada dana yang ada dulu, membuat RAB yang efisien seperti apa ya, menghemat pembelian bahan baku dan sebagainya seperti apa, itu semua ada, nanti tinggal dipelajari saja ya. Karena kalau kita melihat bangun rumah itu langsung sekali jadi ya memang biayanya akan tinggi dan itu menguras banyak sekali tenaga, waktu, biaya, perhatian dan sebagainya ya. Jadi kalau bisa diangsur, dalam artian diangsur itu kita mencicil pembangunan bertahap ya, itu lebih baik ya. Atau kalau misalkan, tapi ini potensinya akan timbul utang, antum juga bisa untuk pembangun rumah itu mengadakan satu akad dengan kontraktor, yaitu dengan akad murabahah misalkan, atau istisna misalkan, yaitu membangun ya nanti dicicil atau diangsur. Ini kayaknya sudah banyak ya lembaga-lembaga properti syariah ya alhamdulillah di negara kita yang sudah membuka layanan membangun rumah secara cicilan bertahap ya. Maksudnya apa? Antum dibangunkan rumah langsung jadi, tapi nanti pembayarannya bisa bertahap ya, dan insya Allah syar'i dalam artian tidak lewat bank ya, sehingga langsung ke kontraktor misalkan atau developernya dan sebagainya. Nah ini kalau bisa seperti ini monggo ya. Cuma saya tidak bisa merekomendasikan siapa saja yang istilahnya yang terpercaya untuk developer syar'i, karena saya sendiri juga belum pernah memakai jasa mereka. Cuma saya pernah di komunitas properti syariah sehingga kayaknya sudah mulai ada ya. Tapi untuk lebih jelasnya monggo nanti bisa searching di Facebook group atau di Google lembaga-lembaga atau komunitas-komunitas asosiasi properti syariah dan sebagainya yang bisa menjadi rekomendasi. Kemudian untuk tabungan pendidikan anak, tabungan pendidikan anak ini juga perlu disiapkan juga, ya perlu disiapkan juga karena tadi setiap tahun kita menghadapi setidaknya dua kali masa-masa darurat untuk pendidikan anak, yaitu masa-masa ketika kenaikan semester dan kenaikan kelas, ya, dan itu semua butuh biaya. Ya, itu makanya pendidikan anak masuk dalam kategori unsur tabungan darurat, ya, dana darurat. Jadi kalau mana yang lebih prioritas, ya itu kembali ke kemampuan antum, ya, kemampuan antum. Kemudian kalau bisa berjalan paralel, kenapa tidak? Ya, cuma memang kalau kebutuhan berjalannya paralel atau beriringan semua berjalan bersama, maka potensi mengatur cash flow-nya juga lebih agak sedikit butuh perhatian, ya, butuh perhatian. Karena tiga-tiganya kita harus siapkan, ya. Wallahu alam, nanti untuk dari sisi syari'nya lebih prioritas mana, monggo ditanyakan ke ustaz lain. Kalau saya dari sisi keuangannya seperti ini, ya. Baik Pak Arifin, jazakumullah khairan atas jawabannya yang telah diberikan. Mungkin tadi pertanyaan terakhir Pak, kita cukupkan mungkin untuk sesi tanya jawabnya.
Kami persilakan pada Pak Arifin untuk menyampaikan closing statement pada kajian kita pada kesempatan kali ini. Tafadhol, Pak. Oke. Ya, alhamdulillah kita di penghujung kajian tentang manajemen keuangan keluarga. Yang tadi saya mengangkat 5 prinsip ya, yaitu sehat. Ya, cara sehat mengelola keuangan keluarga yaitu syar'i minded, kemudian efektif, hemat, andal, dan tertib. Ya. Tentang efektif, hemat, andal, dan tertib itu semua adalah proses di dunia, dalam artian hal-hal yang berbau teknis. Sedangkan yang syar'i minded itu adalah benar-benar orientasi kita ke akhirat. Jadi kalau saya boleh memberikan masukan bagi antum semua, sebelum antum membahas teknis bagaimana strategi mengelola keuangan keluarga, antum harus kuatkan dulu pondasi-pondasi syar'i mindednya. Ya. Karena kunci itu, ya, apalagi takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa pada Allah, maka Allah akan berikan solusi jalan keluar atas segala masalah, segala problematika. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini janji Allah, dan janji Allah itu benar. Ya. Kemudian Allah lanjutkan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa bertawakal pada Allah maka Allah akan penuhi kebutuhannya. Rizki antum semua sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, antum tinggal mengelola saja. Ya, tinggal mengelola saja. Dengan apa? Dengan tadi prinsip-prinsip syar'i minded yang sudah saya sharingkan. Mungkin banyak prinsip-prinsip yang belum saya sampaikan, ya. Saya yakin masih banyak nilai-nilai syar'i yang belum saya sampaikan di situ. Tapi setidaknya dengan antum qanaah, dengan antum banyak sedekah, dengan antum bersikap sederhana dalam belanja, dengan antum bertakwa pada Allah, dengan antum berusaha mencari penghasilan yang halal dan thayyibah, itu kita berharap bahwa Allah akan memberkahi harta kita sehingga akan mencukupi kebutuhan kita. Ingat, berkahnya harta kita itu lebih penting daripada sekedar banyaknya harta kita. Karena dengan berkahnya harta kita, berapapun nilainya akan mencukupi kebutuhan kita. Dan tidak sebaliknya, betapa banyaknya harta kita belum tentu mencukupi kebutuhan kita. Jadi kuncinya adalah berkah, dan berkah itu tidak harus dicari melalui pondasi atau petunjuk syar'i. Ya, tidak mungkin antum temukan di literatur kecuali Quran dan Sunnah, dan juga perkataan para ulama. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Jadi fokuslah pada syar'i minded, ya. Baru setelah itu antum belajar teknisnya, ya, efektif, hemat, andal, dan tertib. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan baik dari tutur kata maupun perbuatan, dan semoga kita bisa sambung mungkin dalam bentuk diskusi-diskusi lanjutan ke depannya yang insya Allah bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi anda semua. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan sekali lagi kepada Bapak Arifin Masruri yang telah menyampaikan materinya. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak atas kesediaannya mengisi kajian pada pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali, dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada Bapak dan juga kepada kita semua agar kita bisa menimba ilmu lagi. Kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada para pemirsa sekalian yang sudah bergabung bersama kami menyaksikan kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, dan semoga semua teman-teman dan para pemirsa sekalian dimudahkan segala urusannya, baik dalam hal pengelolaan keuangan keluarga dan juga hal-hal yang berkaitan dengan keuangan lainnya. Baik, kami dari tim Nasiha, tim Forum Kajian Nasiha undur diri. Untuk teman-teman yang mungkin belum sempat bergabung bersama kami, bersama kita pada pagi hari ini, nanti bisa disaksikan videonya. Insya Allah akan kami upload di YouTube secepatnya. Jadi untuk teman-teman yang belum bisa mengikuti kajian kita, bisa menyaksikannya di video di YouTube yang insya Allah akan kami upload secepatnya. Baik, mungkin cukup sekian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.